Bab 1. Manajemen penyelenggaraan PAUD. A. Persyaratan umum pendirian PAUD. Salah satu syarat yang diperlukan untuk mendirikan PAUD yaitu dengan memberikan izin. Perizinan merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan lembaga atau yayasan PAUD, yaitu A. Kurikulum merupakan aspek utama dalam pendidikan. B. Peserta didik. Sebuah lembaga pendidikan harus ada pendidik dan peserta didik. C. Tenaga kependidikan. Tentunya harus ada tenaga kependidikan yang mencukupi pula. D. Sarana prasarana. Sebuah lembaga kependidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena berfungsi dalam menunjang proses belajar mengajar. B. Mekanisme pendirian PAUD. Mekanisme ini baru akan berjalan ketika semua persyaratan umum telah terpenuhi. Setelah semua persyaratan umum telah terpenuhi, pihak pendiri atau yayasan hendaknya konsultasi dengan Dinas Pendidikan untuk menanyakan mekanisme teknis yang harus dipersiapkan dalam memperoleh izin penyelenggaraan. Mekanisme pendirian lembaga PAUD harus memenuhi berkas-berkas sebagai berikut. Yang pertama, surat domisili. Kedua, program kerja PAUD selama 1 tahun pelajaran. 3. Surat persetujuan masyarakat setempat melalui pengantar RT dan RW. 4. Surat rekomendasi lurah. 5. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kecamatan. 6. Rekomendasi camat dari Dinas Kecamatan setempat. 7. Akte yayasan penyelenggara. C. Tujuan pendirian PAUD. Tujuan pendirian PAUD adalah bagaimana sebuah lembaga PAUD berusaha mengefisienkan dengan cara meminimalisasi biaya-biaya pengeluaran tetapi dengan hasil yang optimal dan mengefektifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil setiap keputusan sehingga tujuan lembaga dapat tercapai. Bab 2 yaitu memahami dan mendeskripsikan manajemen penyelenggaraan PAUD. Yang pertama, pengertian manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengolahan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, sistematis yang dijadikan acuan dan lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. B. Tujuan manajemen kurikulum PAUD, yaitu pertama, tercapainya pembelajaran yang memfokuskan terhadap peningkatan mutu KBM. Yang kedua, pengembangan SDM melalui acuan-acuan secara optimal. Yang ketiga, tercapainya visi dan misi pendidikan nasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas KBM di suatu pendidikan tertentu. C. Kurikulum PAUD 2013 adalah kurikulum yang bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Bab 3 yaitu manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD. A. Konsep dasar pembelajaran PAUD. Pembelajaran pada anak usia dini sangat potensial untuk segera dilakukan sejak sedini mungkin. Karena pada masa ini terdapat masa peka atau masa sensitif di mana anak muda menerima
beragam rangsangan dan pengaruh dari luar diri yang diterimanya melalui panca inderanya. Selain itu, perkembangan kemampuan kognitif, bahasa, fisik motorik, dan emosional anak juga mengalami kematangan dan perubahan yang cepat, sering dengan pengaruh dari lingkungan. B. Prinsip, strategi, dan proses pembelajaran PAUD. Berikut adalah prinsip dalam proses pembelajaran PAUD. Pertama, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan motivasi. Bab 4, yaitu manajemen peserta didik PAUD. A. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang di dalamnya menjalankan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dengan mempergunakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien. B. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan penerimaan peserta didik baru adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. C. Pendekatan manajemen peserta didik PAUD. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. D. Manajemen peserta didik PAUD. Fungsi manajemen peserta didik secara khusus yaitu yang pertama, fungsi berkenaan dengan pengembangan individualisme peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Bab 5, yaitu manajemen penilaian PAUD. A. Pengertian manajemen penilaian PAUD. Manajemen penilaian PAUD merupakan salah satu bagian yang tidak kalah penting dilakukan agar mendukung tercapainya manajemen PAUD yang profesional. B. Tujuan manajemen penilaian PAUD. Yang pertama, untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. Yang ketiga, mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. C. Model penilaian PAUD. Dalam kurikulum 2013 PAUD, penilaian yang dilakukan oleh pendidik yaitu dengan penilaian otentik. Model penilaian otentik yaitu yang pertama, observasi atau pengamatan. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagai situasi dari kegiatan yang dilakukan. 2. Pencatatan yang dapat dilakukan pendidik dalam pencatatan atau mendokumentasikan perkembangan dari hasil belajar anak dengan menggunakan pertama, catatan harian, kedua, catatan anekdot, yang ketiga, catatan karya anak, ketiga, pengolahan hasil belajar. Penggabungan data yang terkumpul melalui pengamatan yang ditulis dalam catatan anekdot maupun hasil karya anak diolah untuk melihat perkembangan hasil belajar anak. Yang keempat, pengarsipan. Pengarsipan merupakan kumpulan dari hasil penggabungan data untuk yang berupa portofolio. Yang kelima, pelaporan hasil penilaian. 6. Yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD.
A. Konsep manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang pertama, definisi manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang memberikan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok ke arah tujuan dan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Pendidik merupakan hal yang paling penting dalam sebuah lembaga pendidikan, karena pendidikan termasuk salah satu yang menjadi motor pergerak dan perubahan. Bahkan bukan hanya sebagai ajang perubahan, tapi juga sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, membimbing yang diinginkan. B. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang pertama, pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan lembaga pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya. C. Pengembangan tenaga kependidikan. Pengertian pengembangan pendidikan. Pengembangan tenaga kependidikan atau pegawai mempunyai cangkupan makna yang luas. Secara umum, pengembangan pegawai dapat didefinisikan sebagai suatu proses merekayasa perilaku pegawai sedemikian rupa sehingga pegawai-pegawai dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya. Tujuan pengembangan tenaga kependidikan: 1. Menambah pengetahuan. 2. Menambah keterampilan. 3. Mengubah sikap. Bab 7 yaitu manajemen sarana prasarana. A. Konsep manajemen sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengolahan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan pelindungan anak usia dini. B. Sarana prasarana pembelajaran indoor. Sarana prasarana pembelajaran di ruang tertutup atau indoor diisi berbagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai aturan, bola benda yang menyerupai bintang, mobil-mobilan, dan sebagainya. C. Peranan dan fungsi sarana dan prasarana outdoor. Kondisi suatu sarana pendidikan dapat dilihat baik buruknya secara kualitas maupun kuantitas, ditinjau dari berfungsi tidaknya sarana pendidikan itu dalam proses pembelajaran. Peranan atau fungsi merupakan kriteria suatu alat yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan. Bab 8 yaitu manajemen desain. A. Manajemen desain lingkungan PAUD. Manajemen pendidikan adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sama sumber personil dan material dalam dunia pendidikan guna tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. B. Filosofi desain lingkungan PAUD. Desain memang lebih dekat kepada artistik atau seni sebuah benda, tetapi konsep desain itu sendiri juga melibatkan pemikiran yang sangat mendalam dalam filosofis. Konsep desain lingkungan PAUD dengan landasan filosofis yang kuat sangat dibutuhkan, khususnya dalam penataan ruang, pemetaan, fungsi lahan, tata letak bangunan, dan lain sebagainya. Desain lingkungan PAUD dengan pemikiran filosofis memerlukan sejumlah prinsip artistik yang sesuai dengan ruang dan lahan yang ada serta kebutuhan penggunaan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip yang tersebut dimaksud adalah keserasian, keindahan, keseimbangan, tata artistik, keamanan, nilai ekonomis, dan kesatupaduan. C. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan PAUD. Yang pertama, prinsip merefleksikan selera anak.
Yang kedua, berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar. Yang ketiga, berpijak pada efisiensi pembelajaran. Bab 9, yaitu manajemen keuangan PAUD. A. Konsep dasar manajemen keuangan PAUD. Pengertian manajemen keuangan menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, sampai dengan pengawasan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mengatur perolehan dana dari berbagai sumber, dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, manajemen keuangan bertujuan untuk mengatur semua pemanfaatan dana yang tersedia atau diperoleh dari semua sumber. B. Perencanaan keuangan PAUD. Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran budget. Budget ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. C. Pengelolaan dan penggunaan keuangan PAUD. Pengelolaan keuangan PAUD ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen keuangan lembaga PAUD. Pertama, sumber-sumber keuangan sekolah yang terdiri dari dana dari pemerintah, dana dari orang tua siswa, dana dari masyarakat, kemudian dana dari alumni, dana dari peserta kegiatan, dan dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Bab 10. Manajemen hubungan masyarakat. A. Pengertian manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat menurut McElrath berarti penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi, mulai dari pertemuan kelompok kecil hingga berkaitan dengan konferensi para internasional via satelit, dari pembuatan brosur hingga kampanye nasional melalui multimedia, dari penyelenggaraan open house hingga kampanye politik, dari penggunaan pelayanan publik hingga mengenai kasus manajemen krisis. Definisi. B. Tujuan manajemen hubungan masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat diketahui bahwa tujuan utama program Humas dalam suatu lembaga pendidikan adalah untuk membangun dan memelihara kerjasama yang positif antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang terkait. Program Humas secara internal ditujukan untuk menjalin hubungan di lembaga pendidikan, terutama menjalin hubungan antar sekolah dengan guru. C. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat. Ruang secara bahasa dapat diartikan rongga yang berbatas, sedangkan ruang lingkup dapat diartikan sebagai subjek-subjek yang terkacu. Bab 11, yaitu manajemen pengawasan supervisi PAUD. A. Pengertian manajemen supervisi PAUD. Supervisi diartikan sebagai segala bantuan dari para pemimpinan sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Supervisi dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material, namun merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi dan kondisi. B. Pentingnya manajemen supervisi PAUD. Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol untuk melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan atau tidak, akan tetapi lebih daripada itu.
Manajemen supervisi dalam pendidikan, terutama PAUD, mengandung pengertian yang lebih luas. Ruang lingkup supervisi. Pada hakikatnya, supervisi penyelenggaraan taman kanak-kanak itu adalah serangkaian kegiatan pemberian bantuan kepada personel taman sekolah kanak-kanak dalam meningkatkan kemampuannya untuk menyelenggarakan taman kanak-kanak. D. Penerapan teknis supervisi. Sebuah lembaga PAUD memiliki kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Orang yang berhubungan langsung dengan peserta didik adalah pendidik atau guru. Tenaga pendidik PAUD merupakan tenaga profesional yang memiliki kualifikasi akademik sesuai, memiliki tugas membuat rencana pelaksanaan pembelajaran harian, belajar siswa, mengasuh, membimbing, dan memberikan perlindungan bagi siswa.